Hadirin sekalian rahimakumullah, di suasana pada malam hari ini, mari saya mengajak untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja tak punya perubahan sama sekali. Lakuin, labana, lagu cucung, bahkan bercicit, masih saja bangga dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Bila zuhur, lah ketinggalan. Bila asar dan lemak gawil, maghrib lah kemalaman pula, isak terkunjul depan TV, neman berkusung hati yang benar, akhir siang ngindang hari, terakhir usia 4 menantu bangun. Saudaraku, waktu itu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita ini terus berpacu mendekati sakaratul maut. Maka satu hal yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99%, bahkan pacak baik 100%, belum ada yang sanggup dijemput dengan malaikat Israel. Apakah ada siap? Rata-rata. Nah, maka oleh sebab itu, mari selagi kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayat di kandung badan, mari kita semua meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah saudaraku, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari mulut kita ini satu patah kata pun, terkecuali semua itu ada catatannya dari malaikat raqib dan atid. Kemudian dilengkapi yang telah kita baca tadi di dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti, waktu kiamat nanti, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang ada pada diri kita ini. Maka mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan menjadi saksi adalah tangan kita, kaki kita, semua yang ada pada diri kita ini. Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita melangkahkan kaki menuju rumah tempatan musibah ini, kita isi dengan ibadah dan ilmu. Semoga ini menjadi wasilah dan menjadi saksi bagi kita semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selamatkan kita sehingga kita diizinkan dan diridai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Maka Rasulullah kata Ummu Salamah tidak pernah meninggalkan ada dua doa. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian yang berikutnya dalam surat Al-Imran ayat 8, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau tutup hati kami setelah kau berikan hidayah kepada
kami, sesungguhnya Engkau pemberi rahmat. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, semua yang kita lakukan ini baik hablum minallah maupun hablum minannas, intinya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam salat Rabbighfirli warhamni, kita minta rahmat Allah. Kemudian sembahyang Assalamualaikum warahmatullah, lah minta oleh kita rahmat Allah. Kemudian Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, minta kasih sayang Allah pun bagi saudara kita yang telah meninggalnya. Kita minta sampai malam ini Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Lanang begini gitu kan? Begini amalan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Amal banci? Ada juga. Tidak. Kemudian tidak sebatas itu, kita membaca Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ada pula doa ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pun termasuk malam hari ini kita mengadakan ramalan-ramalan ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara yang Allah, kepada saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Jadi tausiah ini ia lebih pas karena di sini ada banyak bapak-bapak, ada masyarakat di sini kan. Ia pas jadi Ustaz bukan tausiah. Anggaplah aku ini anak cucung adik ponakan kamu yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi mudah-mudahan akan dapat menenteramkan jiwa dan dapat mendekatkan diri istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum aku ceramah, kita berasan budaya karena hal-hal ceramah ini kamu panjang ingin rusuh, pandai ingin itu penasaran. Jadi buat waktu sebab ini. Kadang kita main lagi ini banyak dia tidak memahami dan tidak nyadari. Maka kuistilahkan main lagi ini turun muda di zaman modern ini ada istilah keluarga ABG, anak bapak sekeluarga gilu-galu. Ngapa dia saling kenal lagi gara-gara berkayau di HP. Jadi anak beranak gilu-galu. Jadi sini tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu ada dua komponen. Kedua komponen itu Allah ciptakan. Yang pertama adalah jasmani dan yang kedua adalah rohani. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dan Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa? Mata hanya diberikan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, cuping, itulah pula dan lain sebagainya. Hanya sedikit sekali yang memperhatikan makanan rohani. Aku nak bertanya kepada Pak, kira-kira kamu tidak makan sehari lesu tidak? Tidak makan seminggu bu? Tidak makan sebulan? Baca berapa jam? Baca berapa mati? Hanya ada dirinya cuma kira-kira dalam hal rohani. Aku kabar di semua yang setahun lalu sunnah. Ada di ngomong sunnah aku main setahun lalu semua. Ada di dalam. Nah, maka oleh sebab itu kalau makanan jasmani kita nak nambah, makanan rohani nak nambah di dalam. Nah, yang ceramah lemah, ngonjol, nah sambil ngodot. Sebab pahala sama. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan diberikan kemudahan baginya jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngane ngonjol sambil ngodot saja dekat apa? Bahkan Ibnu Mas'ud disampaikan kepada Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, kalau ada majelis taklim, ada ceramah, ada ilmu pengetahuan yang ada di sana berzikir mengingat Allah, maka datanglah Ka'bah katanya, walaupun terkantuk-kantuk dulu. Terkantuk-kantuk dulu, Pak. Artinya gila terkantuk-kantuk, tetapi hikmah dan pahalanya sangat besar, sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setengah jam, apa sejam jadi seperti ini lagi ini jadi
aku ceramah ke bahasa kita sistemnya istilah aku ni ka pancakibar. Pancakibar ni kecil besar aku mudah kena galau. Cuman intinya nganeng ka ceramah aku ni jangan mudah tersinggung. Dan tersinggung boleh karena tersinggung itu tandanya masih sehat. Kalau lagi dia tersinggung lagi terus lagi ngajin buka baju nyusugi jalan tu. Jadi kalau tersinggung cuman jangan tersinggung juga Pak. Sebab ada jemangan yang ceramah tersinggung aku balik dulu dia tersinggung. Satu sebulan ada telpon kan. Ustaz katanya pajak dia ngisi tausiah peringatan 40 hari. Jika sudah mati, dengan yang ceramah dulu balik itu tersinggung mati. Nah, terus sekarang semangat masih semangat kira-kira. Jadi janganlah ibarat pantong melipat lapar bulan, lapar dilipat 3 lagi. Satu tergambar kamu nurun, jawab salam lagi dia semangat tadi. Tadi ngaji. Nah, terus sekarang rahimahullah berbicara tentang musibah. Imam Ali berkata, andaikan ada nikmat, maka nikmat yang termahal itu adalah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan Islam. Kemudian andaikan ada kesibukan, maka kesibukan yang terbaik itu adalah tarikan dan hembusan nafas kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andaikan ada nasihat, maka nasihat yang paling keras, nasihat itu diam, nasihat itu tidak berbicara. Apa itu? Tidak lain adanya salah satu keluarga kita, orang yang kita cintai, saudara kita, ndong lapang kita, adik sanak kita meninggal dunia, dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah nasihat yang paling keras. Maka siapapun kita ketika tidak terbuka, tidak tersentuh hati kita untuk ibadah, ketika ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang celaka, yang disebut dengan qalbun mayyitun, hati yang mati. Inilah yang disebutkan dengan Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia itu banyak hidup, akan tetapi sesungguhnya mati. Mengapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, musibah apalagi kalau yang meninggal ini adalah orang yang kita cintai, bini, ndong, orang yang sangat kita cintai. Saku bayang dapat musibah, kata Rasulullah, pasti dia sedih luar biasa, bahkan goncang jiwanya, bahkan goncang imannya. Kita cengki kata di mana ditinggalkan jenuh yang sangat kita cintai dulu mati. Jangankah orang yang kita cintai mati, aku saja Bapak Ibu hadirin sekalian, lengit pisang setandang kata di mana. Bedindang kata pisau aku saku mali kan. Aku lagi dengan orang yang kita cintai dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sedih. Jangankah kita, Rasulullah itu sedih ketika cucunya meninggal dunia, sedih, bininya meninggal dunia, sedih. Maka kesedihan itu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janggut basah, Pak. Janggut basah tadi nangis. Artinya ame janggut basah nangis itu mohon nangis tuh. Mohon nangis tuh. Nah, diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita mendapatkan musibah, kita meraung-raung seperti orang jahiliyah, ngegaung dari nyesali sama lo ada di daerah tertentu sambil meratap. Ame ibaratnya cucu mati aja, nggak sebenar dengan dulu mati dengan sesedar, tidak benar kalau ketemu dia dengan sambil musuh ikut itu hati masih ada. Dan bila kaki lagi dengan sunggaran kencang, berbaju masuk dalam, kayak nginjak santai purwot, itu tak ketemu lagi. Nah, maka oleh sebab itu kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada cara bagaimana cara menghadapi musibah itu dengan sesempurna mungkin. Nah, hadirin sekalian rahimahullah,
berbicara dengan musibah itu ada 3 kategori. Pertama musibah kecil, kedua musibah besar, ketiga musibah yang sangat besar yang tidak banyak dirasakan oleh manusia itu sendiri yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, yang pertama musibah kecil. Musibah kecil ini akibat kelalaian daripada kita. Tahu contoh, kalau bahasa kita awalannya pak tegala, tergesor, terkapar, tergigir, terbantu, tegala awalannya, itu kan? Termasuk amanah kaya nanti tahan lagi itu kan bukan? Terbocor. Itu termasuk musibah akibat kelalaian kita. Nah, bagaimana cara menghadapi musibah sekecil itu supaya bernilai ibadah di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Itu orang yang beriman kepada Allah. Di dulu banyak kau ingin kerbaik-kerbaiknya susahnya macam sini di depan daya alim galau cerah galau daya calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Mana hati yang calon pendapat gagal menjadi istiqomah lagi calon wali kota masih pacak gagal dulu calon bupati calon presiden. Jadi ucapkan astagfirullahaladzim. Jangan banyak terjadi satu terkanjat dikit, terkapak, tergesuran ucapkan cacar gelawat. Ada tidak itu? Oh, berarti cacar gelawat. Ini kalau ngomong kantor camat banyak menabur kan luar selimut tadi. Itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau dia bernilai di hadapan Allah, tidak lain mengucapkan astagfirullahaladzim, maka bernilai ibadah. Kemudian musibah besar yang kita anggap adanya bencana alam, sakit lama, termasuk pada malam hari ini ada di antara saudara kita innamal mu'minuna ikhwan, saudara kita ini ya, yang seiman ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Ini adalah termasuk musibah yang besar, tetapi belum kategori sangat besar. Lalu bagaimana ketika menghadapi musibah yang seperti ini meninggal dunia? Yang pertama, kita dianjurkan baik yang mendapat musibah maupun kita yang mendengarkan saudara-saudara kita seiman dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkepadaulah kita ngapa? Karena lambat laun siapapun kita, cepat atau lambat, galak atau tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan musibah itu dibacakan lagi Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu ada musibah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan sholat, sabar dan sholat. Jadi kita tidak lekuk, tidak sabar saja, nak dilanjutkan dengan sholat. Nah, sholat inilah yang membawakan kita ketentraman, kedamaian dalam kehidupan kita, sehingga kita serahkan sepenuhnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah hadirin sekalian rahimahullah. Betapa penting sholat ini, satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang langsung diundang menghadap Allah, tidak lain adalah sholat inilah. Kalau perintah-perintah lain Bapak Ibu hadirin sekalian, perintah semangat, perintah puasa dititipkan dengan malaikat Jibril, zakat dan lain sebagainya, tetapi sholat langsung Rasulullah diundang dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saja sendiri waktu dia sampai dihibur dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jemaah kami bininya mati lesu sadar, bak katanya makanlah kuda ikan batu bak. Dia bilang dia sedih di rumah Allah.
sehari, 2 hari masih baik. Karena sedia tadi, makanlah, minumlah kudai umat gitu 3 kali 4 kali kamu kopi kata. Tidak, tidak saja. Lain yang kadang kopi buatan rumah kabatu, kadang kuda kanan, kadang kuda kiri masih baik. Sampai 40 hari, maka 40 hari inilah kita padam kalau segala sesuatunya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekalian, di inti daripada ayat itu ada di ujung. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di sana ada 3. Kalau orang yang mendapatkan musibah itu sabar, maka Allah berikan ganjaran. Itu hadiah dari Allah. Yang pertama, Allah berselawat. Apa maksud Allah berselawat itu? Allah memberikan ampunan kepada yang meninggal dunia berkat kesabaran yang ditinggalkan tadi, dan berkat kesabaran yang ditinggalkan tadi, yang hidup tadi diampuni pula dosa-dosanya atas ujian yang ia terima dengan kesabaran tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesabaran itu sampai menjadikan si mayat tadi yang meninggal dunia tadi Allah berikan, yaitu ampuni dosa-dosanya, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya rahmat, Allah turunkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas kepada hambanya, yang menyebabkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita diizinkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini Pak Bapak Ibu sekalian, kita ngomongkan di awal tadi, gawe kita ini di lain ingin mendatangkan rahmat Allah. Karena kalau ibadah kita ini nak beli surga Allah itu dia terbeli. Rasulullah SAW telah bersabda, la yudkhilal jannah, tidaklah kalian masuk surga karena amal-amalan kalian itu. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala ana. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, Nabi saja sampai ngomong, amalku ini tidak menjamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal amal-amalan Nabi ini dia gigi pacak nandinginya. Sembahyang luar biasa Nabi, sedekah luar biasa, dan ditambah lagi dia sembahyang sunat, sholat malam sampai mengkak keting. Kita lagi loh mengkak keting sembahyang malam. Lagi loh lagi rasa murah paling. Bulan Ramadan saja nek rami kubali saja 10 malam pertama rami, pangkali saja kubali saja 10 malam berikutnya mulai sepi. Apa yang nentukan nginai imamun, imamun kita cepat rami, imam lambat balik lagi. Itu nih banyak terjadi. Oh yang imamun cepat Mansurabati mulai imam peluru terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab kita bersemangat. Amin. Hanya jangan pagi kira ini ningke. Sabtu imam jematul udem mulai berubah. Apa jematul ini kan nak dibaca galau. Akhirnya sembahyang mulai dia busuk. Benarlah dia busuk. Tadi segala alasan nak kentut lah, menggarut lah, segalanya lah. Ini maksud aku ibadah yang kita laksanakan. Masuk lagi 10 malam akhir tambah sepi. Walaupun tambah sepi tadi, itulah yang dijanjikan oleh Allah, Lailatul Qadar. Rahmat Allah datangkan. Kalau nek betina merupui ruti, nek lanang merupui kopi pengajuan betina tadi. Mulai tambah lagi 3 malam terakhir tambah sepi yang perlu. Merupui ruti, merupui kredit, merupui baju dan sebagainya. Nah artinya ibadah itu tidak dijamin masuk dalam surganya Allah. Illa rahmatan minallah, terkecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sembahyang saja, pertama kita kadang-kadang kurang ilmu, ditambah lagi ada ilmu dia husuk pula kita sembahyang. Rata-rata kita sembahyang berapa menit Pak? Rata-rata berapa menit kita sembahyang? Rata-rata 10 5 menit. 10 menit lah hebatnya itu. Mau kau mahal berubah, kalau andang tenang 10 menit. Alhamdulillah gitu. Zikir panjang. Rata-rata paling banyak 5 menit. Apalagi yang menjelas senior, banyak rukuan, seri ciau puluh sembahyang tu.
Isan di kumat lampa yang bentang sejadah kunta ulang kampuan. Ditambah lagi bacakan sampai batas ihdinas siratal mustaqim, mulai pecah rubuhan. Allahu Akbar. Ya kalau kau jadi kenalingnya, kalau lagi naik. Ada kalau lagi tidak mungkin naik. Tambah turun saja, tambah mungkinnya saja. Lepas ini baik itulah pula. Allahu Akbar. Wailul madu bi'alim mulai pecah rubuhan. Allah banyak undangan. Ya, ini pula berupu. Di para kulkas 40 undangan. Oke, Allahu Akbar. Ayat pasal saja dulu kan. Sampai Allah terus berjalan-jalan rubuhan dari ngapun. Inilah ibadah kita. Al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah, yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan dan tidak terlepas dari dosa. Maka hadirnya kita di sini, apapun yang kita laksanakan tidak lain ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya Allah berikan hidayah di ujung ayat itu. Allah berikan hidayah. Nah, hidayah ini berlaku bagi orang yang hidup, bukan yang mati. Arti hidayah tadi berlaku bagi yang ditinggalkan, baik ada sana anak, cucu, udem itu suami, udem itu sampai menyebar ke sekitar tetangga kita. Nah, siapa yang mendapatkan hidayah tersebut? Artinya mereka lah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hidayah tadi? Dengan meninggalnya ini dia dapat hidayah. Walaupun dia tidak sembahyang, lain juga lah sembahyang. Ini arti hidayahnya tadi. Apa yang pernah dilakukan oleh almarhum ini dengan kebaikan-kebaikan, maka dilanjutkannya. Ngagi anak dilanjutkannya, ngagi cucu dilanjutkannya. Ndong rajin silaturahmi dengan beradik, lanjutkannya pula. Kalau dia dapat hidayah. Ndong tadi rajin ngaji, dia rajin pula. Ndong rajin sembahyang, dia rajin pula. Inilah yang mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh yaitu almarhumnya, terutama anak-anak, karena doa yang paling cepat itu adalah anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai anak banyak. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, kita dianjurkan dalam Al-Quran, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan semoga Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, jemaah kita ini di dalam Al-Quran itu disebutkan ihsan. Sebab di dalam Al-Quran itu kebaikan itu ada tiga kategori. Ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Apa arti ihsan di dalam ayat ini khusus untuk jemaah? Artinya kebaikan-kebaikan yang telah ditanamkan oleh orang tua itu, kalau kita balas, kita balaslah 100 kali kita mengumrohkannya, lengkap pacak menebus setetes darah yang jatuh yang melahirkan kita, bahkan keringatnya, bahkan nyawa menjadi taruhannya melahirkan kita. Maka kepada keluarga besar, kepada anak-anak, hormatilah orang tua, sayangilah orang tua. Kalau dia meninggal dunia, inilah cara yang baik. Yang pertama, sedekah atas nama jemaah kita. Kemudian didoakan. Maka kata para ulama, jemaah kejam itu bukan jemaah membunuh jemaah. Jemaah kejam itu bukan jemaah berzina. Orang yang paling kejam itu adalah orang yang tidak ingat dengan orang tuanya sama sekali, bahkan tidak memanjatkan doa sedikitpun. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Artinya dianggap cuma manusia paling kejam daripada pembunuhan kalau kita tidak pernah. Dia suka doakan jemaah itu kan. Maka doakan jemaah minimal kalau dalam sholat minimal 3 kali diulang-ulang. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ngapa nak 3 kali berulang-ulang? Maka kita terbayang kebaikan-kebaikan yang telah ditanamkan oleh kedua orang tua kita. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita nak bayangkan jemaah dia kata balas. Kau contoh jemaah kita ni siapa yang mati, dia seolah-olah dia mati itu minta mandika sekali baik, minta siui sekali baik, minta antap sekali baik, minta doakan sekali baik. Kadang-kadang kalau kita bayangkan banyak yang mendekati, dia mandika kita bertahun-tahun, nyuhi kita bertahun-tahun, nyuapi kita bertahun-tahun. Maka ketika meninggal dunia, seolah-olah orang tua kita, nak tolong nak mandika aku sekali baik.
Tetapi sayang seribu sayang Bapak Ibu sekalian, banyak jemaah yang tidak tahu mandi kali bahkan ngajar dimulai. Nah ini yang sangat menyedihkan. Suka dia Ustaz mandi kaji mati itu mudah mandi kaji mati dan jelas menservati. Kalau mandi kaji hidup suka, apalagi dah kecil. Nak diupuk lagi HP, nak diupuk lagi duit. Anu jemane mati dimandikan, udah diudokan nak siram 3 kali sini, siram 3 kali sini. Di ngelubur, capai kan ini bisa begitu. Sudah sini dulu, sudah sini gitu kan. Dek beliau, artinya saking mudah. Nah, tolong sioi aku sekali baik kita bertahun-tahun di sioinya. Hanya kita nyioi kain kapan 3 lembar baik kita lagi di sanggup. Tinggal ngeremotkannya baik itu banyak pula jadi sanggup. Ada pun yang ngomong Bapak Ibu sekalian, aku kabas menarik katanya latul ini lona mandi kamayat itu dikarenakan aku ni masih ada pakaian katanya kan ada ucap siapa kalau pula kan. Di musran som segala kapal hakat segala itu berkata Muhammad itu hancur hati siapa satu terpandang yang bohong katanya Allah capang kalah. Jadi jangan jadi alasan gitu kan. Kemudian udah nyiuinya mudah ngantat mbak itulah pun bertahun-tahun kadang kita julang ke kebun kemana-mana sekolah dibatanya kemana kina julang di baik terakhir kali kita dia terjulang ngajung juga ke 40. Mbak itulah pun setelah dia meninggal dunia doakannya baik lagi dia sanggup Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kepada anak-anaknya jadi doakan minimal sembahyang 5 waktu itu doakan jenazah kita. Jangan sampai runjungan kita daerah Tanjung ini banyak Tanjung kan. Kalau runjungan kita Tanjung mentah bulu sangka sebut bulu ditebang sangka tabuhan anak 7 ibu kalau nona bapa lo tuan banyak di dalam itu anak 7 itu kalau nong kita sikok kak 7 di hidup akhirnya toko batang saya dan limon di pelepah banyak duit rumah besar berbaju kaun merukui di mana anak mbak ini latun sikok baik dia merhatikan nong dari lapang tu apa melatun kok rumah besar berada di kaun saja pak amun yang betina ni tadi lalu mati ke lanang labiri kurang bila tadi mati lah banyak-banyak sesekali ke depan ni nak potong anak gerok gala ada jadi polisi ada jadi tentera hanya dia sikap dia yang ingatkan yang menyayangi jemaah kita dia jadi tentera nelpon dia balik dia gaya ngapa takut ngebini tentera takut ngebini dia tahu lah elok yang terjadi itu berarti kan polisi takut pula ngebini okey takut ngebini dia tahu lah elok akhirnya apa ikan cucuk di tepi pantai anak ikan naik mudik anak cucuk nggak berandai nak makan bersama diwe banyak di dalam itu nak makan berandai anak cucuk berandai di sekitar situ bahkan banyak anak cucuk mengangkat di gulai lagi di telah. Nah, maka oleh sebab itu muliakan orang tua kita karena orang tua kita inilah adalah adanya kita di atas muka bumi ini. Hadirin rahimahullah, last setengah jam lewat terus kan? Ini aku mak yang kita ini lah terus katanya kan? Jangan lagi dulu Ustaz itu, bukan gitu. Itu yang menambahkan dan ya perlu makan di sana rumah tadi. Jadi dikat lagi ya, jelas dikat lagi. Nama dikat lagi. Nah, yang terakhir ini ada musibah yang sangat besar. Ini banyak dirasakan oleh manusia. Tuh apa Pak? Kira-kira musibah yang paling besar menurut kamu? Tuh apa kira-kira? Jawab Pak. Tuh apa kira-kira? Ia paling besarnya musibah. Ibu tahu apa? Yang paling besarnya musibah. Kiamat. Itu besarnya anak segala. Jawab lagi. Bapak tahu kira-kira wakilnya? Ini paling besar. Tunjukkan HP dulu. Ada umroh pergi gratis balik bayar. Musibah yang paling besar itu Bapak Ibu orang tuaku, hilangnya iman di dalam diri kita ini secara berangsur-angsur. Nyilalah kita tegaskan sembahyang dina. Maka kata Nabi, celakalah orang yang umurnya 40 tahun belum galak ibadah. Sebab umur 40 tahun ini dia gigi mengicinya.
Kamu karena banyak limbal, kau tertimpa limbal ya. Udah kapan ngecek baca laku, nama saudara baca laku, sebelum baca laku. Dia kesaling bimbing kita kalau. Mulai ini kan itu kalau baca ngecek lagi ngembang. Apalagi kami latur, itu kan. Jadi umur 40 tahun masih longgar. Inilah balak yang terbesar. Sembahyang denda. Puasa, mbak itulah pula ketinggalan pula puasa. Kadang-kadang puasa ngambil pangkal tengah ngejur. Kadang-kadang aku bingung pula apa dia apa ini rukun Islam angka merentas nih syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini merentas syahadat, satu syahadat langsung merentas ke puasa. Nah ini apa-apa ini. Sebab meninggal dunia manusia itu tergantung kebiasaan amalannya. Kalau amalannya ibadah, maka akhir ini ucapannya pasti ibadah. Dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Apalagi dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dijamin husnul khotimah. Ada ibadah kami dulu masih zaman now Pak, karena lak Tegalau. Itulah di boleh Tegalau tuh. Ada nih dia tak kematian dulu ini. Nah katanya, rapat baca buku 1000 mimpi. Jelek-jelek, ada pulangnya tak as-as tak. Kamate tadi dia bubus-bubus, as katanya kan. Kata, anu juga pantau pada bininya asmara tu katanya. Kalau kamu ini ada pesan, kamu ada wasiat, masih dia tembus-tembus. As katanya kan, masih baik pula. Tonton asyhadu an la ilaha illallah masih, astagfirullahaladzim masih. Belum lama datang kancinya waktu sekarang tadi. Minggir katanya kamu di dekat ruang bilang ini. Aku ruang nak kebiasaan. Cuma kabar katanya kamu nak cepat mati ini. Saat ambil di pika keluarganya ancak kanya asbaji. Langsung terkelintu orang itu. Kata bininya untung benar katanya dengan cakap sebagai kamu dengan cakap badung lejit lagi dan artinya mati itu sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Maka biasa kalah dalam kehidupan kita ini biasa sesuai. Apalagi ini model-model aku kasar jadi juga ngomong apalagi ini model-model gila dengan HP main skater dulu skater main slot leng-leng gacor kamu tuh udah lah dia kamu buat kita kayu 1 Juni 2023 dia kayaknya mangai batu. Aku kasar ngomong maka tunggulah ibadah kepada Allah. Jangan sampai kau mengatakan di qalbun mayyitun, hati yang mati. Hayya Rasul masih baik kita kan nganing hanya dengan Nek balak ni kan banyak main lagi kan keliling pulang mata kotak semer topeng musik kamporong di tengah tabang ada kan habis itu kan. Ustaz boleh di hobi boleh hanya jangan sampai waktunya tengah hari kita sembahyang bergaduh waktunya pagian kita baitulah pulang ini dia. Padahal rumah tangga itu adalah rumah tangga yang luar biasa indah. Kita sembahyang amal waktu kita maghrib di rumah. Waktu maghrib di rumah imami anak imam khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi keluarganya. Ini dia benar bermanfaat kita pergi maju so pam-pam tegak kulit mau potong musim panggil awak pada bismillah makan galak pegawai dinda. Oh dia benar bermanfaat. Awak pada bismillah pergi ke sawah muti cabai makan galak pegawai dinda guna suap daripada dai. Ibadah di segala di tuang ibadah dibanggakan hanya amal sembahyang maghrib. Sembahyang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bangga ni dulu kamu anu laki itu. Bangga ni dulu. Bangga. Oh nak salaman dulu. Cengki kamu dia sabar lagi nak salaman dulu nggak kita ni. Udah berdoa pula kita kan. Rabbi firli wali. Ustaz aku dia tahu berdoa Rabbi firli itu. Doa bahasa kita pedas lanang kanan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ya Allah berikan hidayah kepada kami selaku orang tua agar bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Terakhir ujub bini kita. Kamu udah mau ujub bini Pak? Ini banyak yang malah bercucuk sekali ada ujub bini. Terus ini bahasa betina ini dua memang lancar. Satu ini lancar, kedua kapan dia ujub terus. Jelas ini Pak. Ini lancar, kedua kapan dia ujub. Jelas ini Pak. Amat ini dia lancar, ujub dia kalah, tatai kalah satu sampai dulu. Nah berdoa kita ya Allah.
Aku cinta kepada istriku. Sanggup tidak kamu? Ada banyak dia sanggup. Aku cinta kepada istriku ya Allah. Ayo, bahasa kita dusun itu lenat-lenatnya. Sayangilah keluarga kami. Jadikan keluarga kami sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dicontohkan seperti keluarga Rasulullah dan istri-istrinya. Kata tadi ya, kata bininya, amin. Emosi, ini kok setelah dia sembahyang salaman ngaku dengan amin dia semua emosi itu. Dia pun anak istri-istrinya, istri sikap jalan. Indah Pak keluarga itu. Hanya kita satu maghrib jema indah ngai keluarga kita berkecak biasa depan siren cok kecak biasa. Wah daerah atas kelima mana indah keluarga itu ngane ngabang Allahu Akbar Allahu Akbar. Malah menuju kemenangan nanti perbaiki kehidupan itu sembahyang kata Allah. Ini dia gedanglah jaga kapur. Daripada jaga kadang-kadang gedanglah jaga HP. Aduh cuma sedikit kapur yang jaga HP itu. Sebab main lagi dikit-dikit HP bangun tidur bukan cakap risau HP. Antar ke tidur bekayau lagi HP. Udah mising ngecak HP dulu. Rumah rami lagi sepi kan. Ada nak jumat sana, ada nak jumat sana, ada berjeguang gitu. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai keluarga kita itu jadi keluarga ABG. Apa? Anak beranak dilu-galu. Jangan sampai. Nah, terakhir hadirin sekalian rahimahullah, bila dikata kita nih. Ya, sebab dirinya lah dikata dia mana ini kan. Nah, dikata gini. Nah, kehidupan ini kata Sayyidina kita ni Pak manusia ini sangat sempurna. Paling sempurna kita dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Apabila kita tidak melaksanakan satu hal ini, maka kita sama lagi binatang. Dia keteng 4 itu. Tuh apa beda? Dia bilang kata Rasulullah ini kasar. Dia biji moga dia nyampaikan. Ini gila. Sama singgung lah. Paling mati oleh mereka. Tuh apa kata? Kalau makan mising ngibal tidur, makan mising ngibal tidur, diubah dulu. Nggak keteng 4 di bawah. Apa yang ubah kita tadi? Makan, miseng, ngibal itu tambahilah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu. Injil kita dengan anaknya cucu tahan patah gigi, patah gosok, patah keteng, segala patah sampai selalu kapok. Ngapa? Lisayang kita lagi anak cucu kita. Hanya amu kita ibadat tinggal demi Allah. Kita ada mobil, rumah besar, anak berpangkat galang. Kalau tidak kita arahkan ibadah kepada Allah, itu akan menjadi kesengsaraan yang panjang. Tidak hanya di dunia, tetapi alam barzakh penantian yang paling panjang. Di alam akhirat kita pasti menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan kita begawe luar biasa, nak siang nak malam, nak luar biasa semangat. Hanya jangan tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung ini ku akhiri nguning-nguning ngagi cerita kata nenek ku dulu ada cerita ayam katanya kan. Mak kata ayam belakang anak SMA ada ngicip kacau ngicip. Mak katanya ngapunian ngomong ini ngapunian sangka katanya manusia itu namanya kata banyak. Bahkan ditambah puluh lagi gelar. Ahmad Abdullah kadang-kadang ada puluh istilah nama bedol. Ditambah puluh gelar. Ahmad Nur Hidayah dipantau nol, dipantau Hidayah dipantau noi. Ahmad kita ni mak risiko ni lah. Nama kita ni katanya sekambangan sedunia ni. Namanya ayam. Dia yang kan namanya ayam tu lah. Nah, tu apa kata dong ayam tadi? Oh, nak memang itulah manusia. Hakikat manusia itu cuma setelah dia mati, dia selagi kita. Tu apa katanya? Nama manusia itu satu dia mati langsung berubah drastis. Namanya siko bernama Maya. Ada gini cuma satu jengok. Di mana bertrandas itu pada di TPK ada dia. Langsung cekik ditanya mana mayat tu, mana mayat tu. Namanya satu. Kemudian nak katanya sekali lo mana baik manusia itu nak mobil Pajero, Alphard, Kijang Lupa dan lain sebagainya katanya kendaraannya dia cuma ditinggalkan. Galu-galunya dia ada sikok pula kendaraan sedunia. Kendaraan itu bernama
ring. Sopir 4, penumpang 1. Paling angker di dunia, bebas hambatan. Polisi lagi dia berani nilai. Ya? Udah minta gumangan, katanya satu dia mati. Gumah tu jeliga malap itu, gumah tinggal siko pulang. Di mana gumangan? Itu apa namanya? Kuburan. Bahkan diletakkan paling bawah dan paling bawah, apalagi ia tidak membawa amal ibadah. Hanya kalau kita nak, katanya kan kita ni, kalau kita mati, nama kita ni empai banyak, empai mulia, bahkan lebih mulia daripada manusia yang tidak membawa amal soleh. Ulah ikakal al-ambarhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Walaupun nak, kita lah nama kita katanya. Satu kita mati, mulai banyak nama kita. Satu mak, ayam panggang, ayam goreng, ayam penyet, sop ayam. Kau pergi. Di meja tu ayam apa? Ini tadi. Ayam rendang, ayam semur. Kata banyak namanya Pak. Bahkan katanya, Pak Ibu Hadirin sekalian, rahimahullah, ngomong dong ayam tadi. Bahkan katanya tekankanlah aurat kita tu tadi. Katanya balong kita dikekuningin dikit. Isan di kelas presiden sampai kelas 5 rakyat biasa ngap semut balong kita. Sebalik ke manusia, lakinya katanya mati, besar tinggi, hidung alat belandur, besar tinggi, sapu galak nyumur balong. Ada dia galak nyumur balong mati. Dia berdiri saking dia berganya. Itu kan, nah bahkan tempat kita nak katanya lebih mulia lagi daripada manusia yang tidak membawa amal soleh. Di mana badan kita katanya? Badan kita katanya badan tinggi di badan pelaluan yang banyak. Rumah makan sederhana, rumah makan padang, rumah makan jambai, itu tadi. Udah minta di tepi katanya kita di atas paling tinggi, badan kita di pucuk meja. Nah inilah sebagai bandingan kita Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita ini di dembata amal ibadah dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak takut. Siapa yang ditakut mempunyai melabu bataan pasti takut. Hanya paling tidak setelah dipanggil oleh Allah, karena ada bekal pasti ada kegembiraan tersendiri, jiwanya tenang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan balik ni anjang galur selagi ngagi jangan merantau. Amo merantau ditanya ni. Oh, kabar kerja 10 tahun di Jakarta, lalu mau nanti balik, kabar ya, di begawe ada, berbini karo, bini karo, begawe di mana buntu lain, ada malah kecil kalau katanya dia sebut benar, balik dusunnya tadi kan, awalnya kita berbini belakang. Berduit banyak boleh, kendaraan ada, senginya setengah bulan lagi di tempuh, lagi dia berada di rumah. Kamu kabalik di hari kali ini, kabalik, katanya tunggulah kami, mungkin lebih awal sebelum sampai dari kami lah sampai. Namun anjam balik banyak bataan, berbini belakang, cetu, ngajak kayu, ulas iyo, perangi iyo. Udah itu mobil, ada segala, ada ngapa inilah bekal dalam kehidupan tadi. Lagi balik lemah, lagi merantau. Hanya mau berbini, karo perangi, karo buntu pun ada lah jangkapnya. Nah, maka sebab itu mari di sana bersama segalanya. Mari kita semuanya dalam peringatan 40 hari almarhum meninggal dunia ini kita jadikan pelajaran bagi kita. Nek luang galak sembahyang berguyur. Jadi mengalak kasar ini Pak. Berguyur, lo mana berguyur tadi dipaksuka dewi yang mengkagalak menunjuk kita. Sebab dalam hadis Rasulullah itu kalau umur 7 tahun sampai 10 tahun laksanakan sholat dan pisah tempat tidur. Kalau dia di sembahyang pukul katanya. Gimana tak kecil main lagi, kami dipintar puluh dah kecil main memang serabati. Ustaz katanya, dia anu sentimen hadis itu katanya. Ngapa? Amo kami, amo 7 ke 10 tahun dia sembahyang, kami dipukul. Lu mana buat pukul? Katanya lagi 10 tahun dia sembahyang, takut kemana ni? Bos gitu. Ya, sekali lagi, mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku galak lebih panjang lagi ceramahnya, yang kekenai kata guruku dulu, amo ceramah kita ini, jualan nyago belum. Cari jualan nyago tu, muncul. Lagi tinggi kayaknya aku mati. Sebab itu tu sekunci. Buat lagi pala ni sekunci dia usuk tu kan. Kamu tu buat lapor dia kamu tadi tu. Jalan dia. Nah itu sih gua kalau yang jadi ciri. Yang guru lagi dia ngomong-ngomong dia kayaknya mau lagi. Ada sesuatu
Aku di akhir ini minta maaf ya salah kalau aku ceramah ini kasar. Aku lebih adalah ceramah ngajak bagaimana kita diunjuk pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amlong kalau sembahyang Allah itu sembahyang ngajak aku. Sebab yang terbaik itu ngajak, bukan ngajung. Termasuk betul. Betul ngajung saja di dalam itu. Nyelah melebung pisang di paling dorong yang di lebung pisang sabur. Anak sembahyang untuk lebapang diri seragi ngopi di bubul. Kalau gitu rasa cikir katanya barang itu. Sana ya. Cikir beginilah sesuatu bahwa cucu perikatan di tanam tulang kebetulan bukan suap karena batas waktu banyak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau kira-kira ceramah kurang panjang silakan mama ada cara diundang. Dan ini kami jadikan dokumentasi di YouTube. Kalau kurangan kata ibu Ustaz kurangan hindunan. Enggak kamu sambil nonton ngina idaiku maksudnya kecemburu lagi kamu. Buka baik di YouTube Ustaz Effendi PGA. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Dan itu adalah kadang lewat di YouTube dari Gigi itu nyala pula gitu kan. Dan kailah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.